Halo sahabatku semuanya. Pada pertemuan kali ini mari kita mengenal keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja dan di mana mereka? Benarkah mereka masih ada? Atau hanya cerita saja? Tentu ini menjadi perbincangan hangat untuk kita simak. Silakan simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut ada baiknya tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Semoga yang like dan subscribe diberi kemudahan dalam segala urusan dan selalu dalam kebahagiaan selamanya. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe channel ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan, dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi setiap muslim. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan banyak hikmah yang patut kita teladani. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fil. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah, namun sayangnya, ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya, Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya, Abu Talib, mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Khadijah, yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad, akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, dengan Khadijah mendukung perjuangan dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-4, yang memulai peran beliau sebagai rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam, yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Meskipun mendapat dukungan dari sebagian kecil keluarga dan sahabat, dakwah beliau mendapat tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama nenek moyang yang menyembah berhala. Abu Jahal dan Abu Lahab, 2 tokoh Quraisy, termasuk yang paling vokal menentang Nabi, bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 622 di sana. Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya, Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam, namun ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 orang anak, 3 putra, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Ketiga putranya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, wafat saat masih kecil. Sementara itu, keempat putrinya yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah hidup hingga dewasa dan memiliki keturunan. Al-Qasim, anak pertama Nabi Muhammad dari Siti Khadijah, lahir sebelum Nabi diangkat menjadi rasul dan wafat saat berusia sekitar 2 tahun. Zainab, putri tertua dari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, menikah dengan Abu al-As, yang kemudian memeluk Islam. Ruqayyah, putri kedua dari Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, menikah dengan Utsman bin Affan. Ummu Kulsum, putri ketiga Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan, sehingga Utsman dijuluki sebagai Zun Nurain, pemilik 2 cahaya. Abdullah, putra kedua Nabi Muhammad dari Siti Khadijah, dikenal dengan julukan Et-Tayyib, yang baik, dan Et-Tahir, yang suci. Wafat saat masih kecil. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad yang paling dikenal. Satu-satunya putri yang hidup sampai dewasa dan memiliki keturunan. Ibrahim, putra bungsu Nabi Muhammad, lahir dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Wafat saat berusia sekitar 17 atau 18 bulan di Madinah. Keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, karena hanya Fatimah binti Muhammad yang memiliki keturunan hingga saat ini, maka semua keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada sekarang adalah keturunan dari Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah. Ia dikenal sebagai seorang wanita mulia yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam dan menjadi teladan bagi umat Muslim. Dari pernikahannya dengan Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah dianugerahi beberapa anak yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Sebuah pendapat berbeda dikemukakan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Hikayat Sahabat halaman 203. Ia menyebutkan bahwa putra dan putri Sayyidah Fatimah bukanlah 5, melainkan 6, yaitu ditambah dengan Sayyidah Ruqayyah. Namun, sama seperti Sayyid Muhsin yang meninggal dalam usia masih sangat kecil, maka beberapa ahli sejarah luput mencantumkan nama Sayyidah Ruqayyah. Semua putra dan putri tersebut merupakan hasil pernikahan beliau dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidah Fatimah sepanjang hayatnya hanya memiliki seorang suami yakni sahabat Ali hingga beliau wafat sekitar 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah. Sahabat Ali sendiri pada saat hidup bersama dengan Sayyidah Fatimah tidak berpoligami. Sepeninggal Sayyidah Fatimah, baru sahabat Ali menikah lagi dan memiliki putra dan putri yang lain. Secara terperinci, inilah daftar putra dan putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra beserta dengan beberapa keterangan singkat mereka. 1. Hasan bin Ali. Ia lahir pada tahun 3 Hijriah, 625 Masehi, di Madinah dan wafat pada tahun 50 Hijriah, 670 Masehi. Sayyid Hasan dikenal sebagai cucu pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal akan kelembutan, ketakwaan, dan sifat penyayangnya. Setelah menjadi khalifah selama sekitar 6 bulan sepeninggal ayah beliau, Sayyid Hasan memilih mengutamakan perdamaian dengan Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah antar sesama umat Islam. Kedua, Husain bin Ali, Imam Husain. Ia lahir pada tahun 4 Hijriah, 626 Masehi, di Madinah dan wafat pada 10 Muharram 61 Hijriah, 680 Masehi, di Karbala. Sayyid Husain dikenal sebagai simbol keberanian dan keteguhan dalam membela kebenaran. Tragedi Karbala, di mana beliau syahid bersama keluarganya, menjadi peristiwa yang dikenang dalam sejarah Islam. Sayyid Husain dianggap sebagai pemimpin yang tak gentar menghadapi kezaliman, menjadikan beliau panutan bagi umat Islam lintas generasi. Ketiga, Sayyidah Zainab binti Ali. Ia lahir pada tahun 5-6 Hijriah, 627-628 M. Sayyidah Zainab dikenal sebagai wanita pemberani yang memainkan peran penting setelah tragedi Karbala. Ia dengan lantang menyuarakan kebenaran dan membongkar kezaliman Bani Umayyah di pengadilan Yazid bin Muawiyah.
Keberaniannya menjadikan Sayyidah Zainab sosok wanita yang dihormati dalam Islam. Ia menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib yang secara garis kekeluargaan masih saudara sepupunya. Keempat, Sayyidah Ummu Kulsum binti Ali kelahirannya tidak tercatat dengan pasti. Namun ia diyakini lahir setelah Sayyidah Zainab. Sayyidah Ummu Kulsum dikenal sebagai seorang wanita yang juga memiliki peran penting dalam menjaga warisan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menikah dengan Umar bin Khattab, Khalifah kedua, dan memiliki keturunan yang turut berkontribusi dalam sejarah Islam. Kelima, Sayyid Muhsin bin Ali dalam sejumlah riwayat, ia lahir dan wafat saat masih bayi. Meski tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam sejarah Islam, Sayyid Muhsin tetap dihormati sebagai salah satu putra Sayyidah Fatimah. Dalam khazanah sejarah Islam, anak-anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak hanya menjadi penerus keturunan Rasulullah, tetapi juga menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik keberanian, ketakwaan, maupun pengorbanan. Peran mereka tetap dikenang dalam sejarah Islam sebagai pelita bagi umat. Gelar untuk keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang secara resmi adalah Sayyid untuk pria dan Sayyidah untuk wanita, sementara gelar yang lebih umum digunakan sebagai bentuk penghormatan adalah Habib. Keturunan ini juga dapat disebut sebagai Ahlul Bait, keluarga terdekat, dan memiliki beragam marga. Gelar dan sebutan resmi, Sayyid, Sayyidah. Gelar kehormatan resmi untuk keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Hasan dan Husain, putra-putra Ali dan Fatimah, yang secara harfiah berarti tuan atau pemimpin. Ahlul Bait, ini bukan gelar, melainkan sebutan untuk keluarga terdekat atau keluarga besar Rasulullah yang dihormati oleh umat Islam. Gelar yang lebih umum digunakan, Habib, ini adalah panggilan umum yang diberikan masyarakat sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad, terutama mereka yang berperan dalam dakwah. Panggilan ini sangat umum digunakan di Indonesia untuk menyebut keturunan Alawiyin. Karakteristik keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis keturunan. Keturunan Rasulullah berasal dari jalur Alawi, yaitu keturunan dari garis Imam Hasan dan Imam Husain. Silsilah dan marga. Ada banyak marga, fam, yang digunakan oleh keturunan Nabi Muhammad di seluruh dunia, seperti Asegaf, Alaidrus, Syihab, dan Basyaiban. Penghormatan. Keturunan ini dihormati tidak hanya karena garis keturunannya yang mulia, tetapi juga karena ilmu agama dan peran spiritualnya, seperti yang terlihat pada banyak ulama dan tokoh masyarakat. Sejarah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan buku Jaringan Habaib di Pulau Jawa abad 20, Studi Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Bingkai Islam Nusantara, yang disusun Agus Permana DKK, yang dimaksud keturunan Nabi adalah keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad dari pasangan Sayyidah Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain disebut Sayyid, sedangkan keturunan dari Sayyidina Hasan disebut Asyarif. Di Indonesia, kebanyakan keturunan Nabi berasal dari Husain, sementara keturunan Hasan kebanyakan menjadi raja atau presiden seperti di kawasan Timur Tengah hingga Maroko. Berdasarkan keterangan Ketua Umum Rabithah Alawiyah Sayyid Zain Umar bin Smith, nama Sayyid kemudian berakulturasi dengan budaya Indonesia. Di Aceh, nama tersebut disebut dengan Said, di Sumatera Barat dikenal sebagai Sidi. Kita juga sering mendengar sebutan Habib atau secara jamak disebut Habaib. Mereka adalah keturunan Nabi yang bermula dari kedatangan para ulama dari Hadramaut atau Yaman ke Indonesia. Namun saat ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib. Padahal syarat disebut Habib adalah harus seorang Sayyid. Sementara Sayyid belum tentu disebut Habib. Jumlah marga keturunan Nabi Muhammad. Dilansir laman Ahlul Bait Indonesia, berdasarkan catatan Rabithah Alawiyah, organisasi yang melakukan pencatatan silsilah para Habib, ada sekitar 20 juta orang di dunia dengan gelar tersebut. Di kalangan Arab Indonesia, jumlahnya ada 1,2 juta orang yang disebut sebagai Habib. Ada 114 marga atau kelompok keluarga keturunan Nabi di seluruh dunia. Komunitas keturunan Sayyidah Fatimah tersebut dibagi menjadi kelompok keluarga, di antaranya adalah Syihab atau Syahab, Asegaf, Alaidrus, Al-Habsyi, dan sebagainya. Tokoh keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Dirangkum dari laman Ahlul Bait Indonesia dan catatan detik.com,
Berikut merupakan tokoh-tokoh keturunan Nabi Muhammad SAW yang dikenal di Indonesia. Habib Sultan Hamid II, perancang lambang Garuda yang jadi lambang negara Indonesia. Habib Ali Kuitang, pendiri Majelis Taklim Kuitang di Jakarta. Habib Ali Alatas, diplomat dan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tahun-tahun 1988 sampai tahun 1999. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Cikini. Ulama penyebar Islam di Batavia sekitar tahun 1880-an. Habib Hussein Al-Habsyi, pendiri Yayasan Pesantren Islam, YP, Bangil, Pasuruan. Habib Lutfi bin Yahya, mantan Ketua Jamiyah Ahli Tarikah, Al-Mutabarah An-Nahliyah, Jatman, Badan Otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama, NU. Habib Munzir Al-Musawa, pendiri Majelis Taklim Majelis Rasulullah di Jakarta. Quraish Shihab, penulis tafsir Al-Misbah dan mantan Menteri Agama Indonesia Maret tahun 1998 Mei tahun 1998. Habib Haidar Bagir, Direktur Utama Mizan Publishing Company. Habib Asad Syahab, jurnalis Arab pro-Republik, sejarawan, intelektual, dan diplomat. Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib Luar Batang. Ulama penyebar Islam di Batavia tahun 1870-an. Habib Umar Syahab, Ketua Dewan Syuro Ormas Ahlul Bait Indonesia 2010 sekarang. Habib Hasan Al-Aidrus, Ketua Umum Ormas Ahlul Bait Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2019. Habib Zahir Yahya, Ketua Umum Ormas Ahlul Bait Indonesia 2019 sekarang. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Syekh. Ulama dan pencipta lagu-lagu solawat. Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, ulama dan pimpinan Yayasan Al-Fahriyah di Banten. Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus, Habib Novel. Ulama, dai, pimpinan Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudah di Solo. Kiai Haji Maimoen Zubair, Mbah Moen. Ulama dan pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang. Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Habib Rizik. Pimpinan Organisasi Front Pembela Islam, FPI. Habib Hussein Jafar Al-Hadar, ulama muda langganan konten viral dan FYP di media sosial. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad generasi ke-38 dari marga Al-Hadar. Selain keturunan Nabi Muhammad SAW yang tercatat, tidak menutup kemungkinan masih banyak generasi lain yang belum terdokumentasi. Salah satu akhlak ahlu sunnah adalah menghormati dan memuliakan keturunan, zuriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mencintai dan memuliakan anak keturunan Nabi akan mendapat ganjaran dan balasan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, mereka yang menyakiti zuriyah Nabi akan mendapat hukuman dari Allah. Para ulama mengatakan, menyakiti ahlul bait Rasulullah sama dengan menyakiti Rasulullah. Allah memberi peringatan keras melalui firman-Nya. Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, aku tinggalkan pusaka yang jika kalian pegang tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah dan keturunan ahli baitku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi juga berpesan, sesungguhnya Allah melarang masuk surga terhadap orang yang menganiaya ahlu baitku, atau orang yang memerangi mereka, atau orang yang membantu orang yang memerangi mereka, atau orang yang memaki-maki mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila seorang zuriyah Rasulullah memiliki kesalahan atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, bukan hak kita untuk menyakitinya apalagi memusuhinya. Sebab, semua manusia punya salah, siapapun itu. Para zuriyah Rasulullah adalah orang-orang mulia karena di dalam jasad mereka mengalir darah mulia baginda Nabi Muhammad yang wajib kita hormati. Kaum muslimin tidak hanya diperintahkan mencintai para zuriyah Rasul, tetapi juga membantu mereka dalam urusan kebaikan. Balasan memuliakan keturunan Rasulullah. 1. Mendapat balasan langsung dari Rasulullah. Orang-orang yang memuliakan anak keturunan Nabi akan mendapat balasan langsung dari baginda Nabi Muhammad. Dalam hal ini kita mengenal zuriyah Nabi ini dengan julukan Al-Habib, As-Sayyid, As-Syarif. Orang yang berbuat baik kepada keturunan Rasulullah, namun maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
kelak akan membalas secara langsung kebaikan orang itu pada hari kiamat. Hal ini dikatakan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Barang siapa yang memberi bantuan, kebaikan, kepada keturunan Abdul Muthalib akan tetapi dia, keturunan Abdul Muthalib, tidak bisa membalasnya di dunia, maka saya yang akan membalasnya di hari kiamat ketika orang itu bertemu denganku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 2. Mendapat syafaat khusus dari Nabi. Siapa saja kaum muslimin yang memenuhi kebutuhan dan membantu urusan para zuriyah Rasulullah, maka kelak akan mendapat syafaat khusus dari baginda Rasulullah. Aku akan memberi syafaat khusus di hari kiamat kepada 4 golongan, yaitu orang yang memuliakan keturunanku, memenuhi hajat-hajat mereka, membantu urusan-urusan mereka saat mereka butuh dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lisannya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Di tengah banyaknya fitnah terhadap ulama dan habaib saat ini, hendaknya kaum muslimin menjaga sikap agar tidak sampai menyakiti para zuriyah Rasul. Sebagaimana dijelaskan di atas, ancaman menyakiti Ahlul Bait sangat berat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai zuriyah Nabi dan memuliakannya. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah nonton channel ini.